Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dapat melaksanakan mata kuliah pengantar linguistik umum untuk menambah ilmu pengetahuan dan juga wawasan. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah kita yaitu Ibu Dr. Tersyalina SPD MPD dan seterusnya kepada teman-teman yang berbahagia. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang mana beranggotakan saya sendiri Bismillah Alvelina dengan NIM 24016108 sebagai moderator sekaligus pemateri 1 dan beberapa teman-teman saya lainnya dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Saya Nabila Batubara dengan NIM 24016135 sebagai pemateri kedua. Saya Mudira Kadani sebagai pemateri ketiga. Saya Ahmad Sauji Lubis dengan NIM 24016102 sebagai pemateri keempat. Saya Alia Parasma Bisa dengan NIM 24016105 dengan pemateri 6. Saya Mutiara Madani Putri dengan NIM 24016134 sebagai pemateri 6. Saya Muhammad Rafsan Jadi Absyar dengan NIM 24016132 sebagai pemateri ke-7. Baiklah, tema presentasi kita pada kali ini yaitu mengenai tatanan pragmatik. Baiklah, untuk materi pertama yaitu mengenai latar belakang pragmatik akan saya jelaskan sendiri. Pragmatik berasal dari pandangan Charles Morris pada tahun 1938 yang membagi ilmu semiotika atau ilmu yang mempelajari sistem tanda atau lambang. Ia membagi menjadi 3 bagian, yaitu sintaksis, semantik, dan pragmatik. Ia menekankan bahwa makna tidak hanya bergantung pada kata-kata yang diucapkan, tetapi juga pada siapa yang berbicara, kepada siapa, di mana, dan dalam situasi apa pembicaraan berlangsung. Pragmatik terus berkembang sebagai alat penting dalam memahami komunikasi manusia yang kompleks. Pragmatik juga berkembang dari kebutuhan untuk memahami bagaimana penutur menggunakan bahasa dalam situasi sehari-hari. Demikianlah penjelasan materi mengenai latar belakang pragmatik. Selanjutnya yaitu materi mengenai pengertian pragmatik akan disampaikan oleh Saudari Nabila Batubara. Kepada Nabila dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pragmatik. Terlebih dahulu saya akan mengambil pengertian pragmatik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut KBBI, pragmatik berarti bersifat praktis, yaitu lebih menekankan pada nilai kepraktisan dan kegunaannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian pragmatis menurut beberapa ahli. Di sini kami mengambil 4 pendapat para ahli. Pendapat yang pertama yaitu Charles Morris pada tahun 1938. Beliau berpendapat bahwa pragmatis ini termasuk kepada bagian dari semiotika, yaitu ilmu pengetahuan yang menjelaskan tentang sistem tanda dan lambang. Selanjutnya pendapat yang kedua yaitu dari Levinson pada tahun 1987. Beliau berpendapat bahwa pragmatik ini sebagai kajian hubungan antara lambang dengan penafsirannya. Selanjutnya pendapat dari Rahman pada tahun 2019. Beliau mendefinisikan pragmatik sebagai korelasi antara kode penutur dan pendengar. Selanjutnya pendapat yang terakhir menurut Rahardi pada tahun 2005. Beliau mendefinisikan pragmatis sebagai ilmu yang mempelajari kondisi penggunaan bahasa manusia dengan ditentukan oleh konteks. Dari pengertian menurut KBBI dan pendapat dari beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa pragmatis ini adalah lebih menekankan pada aspek praktis dan konteks dalam bidang bahasa dan lambang. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Saudari Nabila.
Selanjutnya yaitu materi mengenai unsur-unsur pragmatik akan disampaikan oleh Saudari Nuri Ramadhani. Kepada Nuri dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi yaitu unsur-unsur pragmatik. Yang pertama yaitu peran. Peran ini adalah kita mengidentifikasikan siapa yang berperan sebagai penutur ataupun siapa yang akan berperan sebagai pendengar atau penerjemah. Yang kedua yaitu latar peristiwa. Latar peristiwa ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama latar tempat, yang kedua latar waktu, yang ketiga latar suasana atau situasi. Di mana latar tempat tersebut adalah di mana lokasi terjadi komunikasi itu berlangsung. Yang kedua yaitu latar waktu, merupakan kapan komunikasi itu berlangsung. Yang ketiga yaitu latar situasi atau suasana, yaitu bagaimana komunikasi itu berlangsung. Yang ketiga yaitu topik. Topik merupakan apa isi atau tema yang akan dibahas dalam komunikasi tersebut. Yang selanjutnya yaitu medium. Medium ini berisi jalur komunikasi. Apakah komunikasi tersebut berjalan secara lisan ataupun tulisan. Yang kelima yaitu tuturan. Tuturan terdiri dari kalimat dan struktur. Bentuk struktur kalimat yang digunakan dalam komunikasi dapat dipengaruhi oleh konteks dan tujuan. Yang terakhir yaitu penafsiran dan interpretasi. Di dalam penafsiran dan interpretasi berisi dua unsur, yaitu pengetahuan dunia nyata dan prinsip kerja dan sopan santun. Dengan memahami unsur-unsur ini, pragmatik dapat menjelaskan bagaimana makna bahasa yang dipengaruhi oleh konteks dan situasi komunikasi, serta bagaimana penutur dan pendengar menggunakan pengetahuan mereka untuk memahami dan mengartikan tuturan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Nuri yang telah menjelaskan materi mengenai unsur-unsur pragmatik. Selanjutnya yaitu materi mengenai jenis-jenis pragmatik akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Sauji. Kepada Sauji dipersilakan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Selanjutnya saya sebagai pemateri keempat akan menjelaskan yaitu jenis-jenis pragmatik. Jenis-jenis pragmatik sendiri terbagi kepada 5, yaitu yang pertama ada deiksis. Deiksis sendiri ialah merujuk pada penggunaan kata atau frase yang memerlukan konteks untuk memahami maknanya, di mana deiksis ini sendiri terbagi kepada 3. Yang pertama ada deiksis personalia, yaitu mengacu pada pronoun seperti saya, kamu, dan mereka. Contohnya ialah saya akan pergi ke kampus. Selanjutnya yang kedua, deiksi tempora. Deiksi ini ialah mengacu pada waktu seperti sekarang, kemarin, besok. Contohnya ialah kemarin saya pergi ke pasar. Yang ketiga ada deiksis lokasi, di mana deiksis ini mengacu pada tempat seperti di sini, di sana. Yaitu contohnya seperti letakkan saja buku itu di sana. Selanjutnya yang kedua ada implicature. Implicature adalah makna tersirat dari suatu pernyataan yang tidak secara langsung dinyatakan. Contohnya, jika seseorang berkata, cuaca hari ini sangat panas ya, dan yang lain menjawab, saya akan meminum es hari ini. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa mereka ingin menyegarkan diri meskipun itu tidak diungkapkan secara langsung. Selanjutnya yang ketiga ada presuposisi. Presuposisi adalah asumsi yang dianggap benar oleh penutur dan pendengar sebelum komunikasi berlangsung. Contohnya ialah anak itu sudah berhenti merokok. Jadi artinya ialah asumsi bahwa anak tersebut dinyatakan pernah merokok. Selanjutnya yang keempat ada tindak tutur. Tindak tutur sendiri merujuk pada tingkatan yang dilakukan melalui ucapan. Tindak tutur sendiri terbagi kepada 2 jenis. Yang pertama ialah tindak tutur perlocutionary, yaitu apa yang dilakukan oleh pendengar, mungkin apa yang dilakukan oleh pendengar sebagai respons. Contohnya ialah tolong tutup jendela itu. Sedangkan yang kedua ialah tindakan tutur illocutionary, makna atau tujuan dari ucapan tersebut. Selanjutnya yang kelima ialah contextual meaning. Makna kontekstual adalah makna yang dihasilkan oleh situasi dan konteks di mana ucapan dilakukan. Sebagai contoh ialah ucapan itu keren
Bisa berarti ujian terhadap sesuatu yang baru atau kritikan tergantung pada nada suara dan situasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Saudara Ahmad Sauji yang telah menjelaskan materi mengenai jenis-jenis pragmatik. Materi selanjutnya yaitu mengenai aturan-aturan dasar dalam pragmatik yang akan disampaikan oleh Saudari Alia Faras Nafisa. Kepada Alia dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aturan-aturan dalam pragmatik. Yang pertama itu ada prinsip kerjasama. Prinsip ini menyatakan bahwa peserta berkomunikasi dengan asumsi bahwa mereka saling bekerja sama dalam mencapai topik percakapan mereka. Prinsip ini terdiri dari 4 maksima. Yang pertama, maksima kuantitas. Maksima ini memberikan informasi secukupnya tanpa kekurangan ataupun kelebihan dalam menyampaikan percakapan yang akan mereka bicarakan. Yang kedua ada maksima kualitas, yaitu mengucapkan hal yang benar tanpa berbohong ataupun tanpa bukti yang cukup. Yang ketiga ada maksima relevansi, yaitu menyampaikan informasi yang relevan dengan topik pembicaraan. Yang keempat ada maksima cara, yaitu berbicara dengan jelas, singkat, dan teratur. Selanjutnya ada implikator. Implikator ini adalah makna yang tersirat dalam sebuah kalimat meskipun tidak dinyatakan secara langsung. Yang ketiga ada tidak tuturan. Tidak tuturan ini adalah tindakan yang dilakukan melalui bahasa seperti meminta, menjanjikan, dan memberikan perintah. Tindakan tuturan ini terdiri dari 3. Yang pertama lokusi, yaitu membuat pernyataan yang bermakna menyatakan sesuatu yang mudah dipahami oleh pendengar. Yang kedua ada ilokusi, yaitu mengatakan sesuatu dengan tujuan seperti untuk menginformasikan sebuah percakapan ataupun informasi. Yang ketiga ada perlokusi, yaitu mengatakan sesuatu yang menyebabkan seseorang bertindak atau disebut juga dengan efek yang dihasilkan oleh ucapan tersebut. Yang keempat yaitu ada preposisi, yaitu adalah asumsi yang dianggap benar oleh pembicara dan diharapkan juga benar oleh pendengar. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Saudari Alia yang telah menjelaskan materi mengenai aturan-aturan dasar dalam pragmatik. Materi selanjutnya yaitu mengenai fungsi pragmatik yang akan disampaikan oleh Saudari Mutia Ramadhani. Kepada Mutia dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya melanjutkan materi selanjutnya. Saya sebagai pemateri 6 akan melanjutkan membahas tentang fungsi pragmatik. Yang pertama yaitu mengungkapkan makna dalam konteks. Pragmatik membantu kita memahami bahwa makna suatu kalimat bisa berubah tergantung pada situasi dan konteks. Misalnya ketika seseorang berkata, bisa tutup pintunya, ini sering menjadi dimaknai sebagai permintaan, bukan sekedar pertanyaan sederhana. Contohnya dalam kelas, jika guru berkata bisa tutup pintunya, murid mengetahui bahwa itu sebuah permintaan, bukan hanya sekedar pertanyaan sederhana. Poin kedua yaitu menjelaskan implikasi dan inferensi. Pragmatik mempelajari bagaimana kita bisa menyimpulkan makna dari suatu ucapan meskipun tidak semua informasi dijelaskan secara eksplisit. Konsep ini disebut implikator. Contohnya, jika seseorang berkata, hari ini panas sekali, mungkin dia sebenarnya mengisyaratkan untuk menyalakan kipas angin atau AC. Poin ketiga yaitu menganalisis tindak tutur. Pragmatik menganalisis bagaimana ucapan digunakan untuk melakukan tindakan tertentu, seperti meminta, memerintah, atau berjanji. Ini disebut tindak tutur. Contohnya, saya berjanji akan datang besok. Artinya, tindak tutur berupa janji. Poin keempat yaitu mengatur kesopanan dan etika berbahasa. Pragmatik membantu kita memahami aturan sosial dalam berkomunikasi. Poin keempat yaitu mengatur kesopanan dan etika berbahasa. Pragmatik membantu kita memahami aturan sosial dalam berkomunikasi, seperti bagaimana berbicara dengan sopan sesuai dengan status sosial, umur, atau peran seseorang. Contohnya seperti di tempat kerja.
Berbicara kepada atasan berbeda dengan berbicara kepada teman sebaya. Poin kelima yaitu membantu pemahaman antar budaya. Pragmatik juga penting dalam memahami variasi komunikasi antar budaya. Cara permintaan, ucapan terima kasih, atau mengkritik bisa berbeda antar budaya dengan lainnya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai manfaat pragmatik. Poin pertama yaitu memahami komunikasi yang lebih baik. Dengan mempelajari pragmatik, kita dapat lebih memahami bahwa pesan yang disampaikan bisa berbeda tergantung pada konteks, budaya, dan niat penutur yang membantu kita menghindari kesalahpahaman. Poin kedua yaitu peningkatan keterampilan komunikasi. Belajar pragmatik membantu kita menjadi komunikator yang lebih efektif. Poin ketiga yaitu memahami humor dan sarkasme. Pragmatik sangat penting untuk memahami bentuk bahasa yang lebih kompleks seperti humor, ironi, atau sarkasme yang membutuhkan pemahaman konteks yang lebih mendalam. Poin terakhir yaitu mengoptimalkan pembelajaran bahasa asing. Pembelajar bahasa asing dapat memahami lebih baik cara orang berbicara dalam bahasa tersebut dalam konteks kehidupan sehari-hari, termasuk ekspresi, tindak tutur, dan norma sosial dalam bahasa tersebut. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Mutia yang telah menjelaskan materi mengenai fungsi dan manfaat pragmatik. Untuk materi selanjutnya, yaitu mengenai perbandingan pragmatik dan semantik, akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Rafsanjani Absyar. Kepada Saudara Rafsanjani, dipersilakan. Moderator telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan tentang perbandingan antara pragmatik dan semantik. Pragmatik dan semantik adalah cabang utama studi linguistik yang makna yang saling berkaitan tapi memiliki pendekatan yang berbeda. Pragmatik berfokus pada hubungan antara bahasa yang digunakan oleh pembicara dan konteks sosial di mana bahasa tersebut digunakan. Sementara semantik berfokus pada makna kata secara pribadi tanpa memperhatikan konteks penggunaan bahasanya. Menurut sumber referensi yang terpercaya seperti buku Pragmatik dan oleh George Joule, penting untuk memahami bahwa pragmatik dan semantik saling terkait dalam proses komunikasi. Semantik memberikan dasar makna kata dan kalimat, sedangkan pragmatik membantu kita memahami bagaimana makna tersebut digunakan dalam situasi komunikasi nyata. Jadi, kedua bidang studi ini bersifat komplementer dan penting untuk dipahami secara bersamaan untuk memperoleh pemahaman yang lengkap tentang bahasa dan komunikasi. Kami telah menemukan 3 perbandingan antara pragmatik dan semantik. Yang pertama yaitu fokus kajian. Pragmatik berfokus pada hubungan antara bahasa dan konteks penggunaannya, sementara semantik berfokus pada makna kata dan kalimat secara mandiri. Yang kedua yaitu konteks. Konteks dari pragmatik memperhitungkan konteks sosial dan situasional dalam penggunaan bahasa, sementara semantik tidak mempertimbangkan konteks penggunaan bahasanya. Dan yang ketiga yaitu makna. Pragmatik memiliki makna yang disampaikan oleh pembicara melalui bahasa yang digunakan dalam konteks penggunaannya, sementara semantik makna yang digunakan oleh kata atau kalimat secara langsung. Baik, sekian materi saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengisi kolom komentar yang telah kami sediakan. Sekianlah presentasi dari kami. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.